Oh Yesus. Hallelujah, Yesus. We give you all the glory. We give you all the glory and honor. And we lift our hands in worship as we praise your holy name. Oh, You deserve the glory. you deserve the glory and the honor. and we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Allah yang tidak dapat dibandingkan, untuk Allah yang tidak pernah gagal, untuk Allah yang membuat kita lebih dari pemandang. Amin. Katakan ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat. dan hormat. Mari angkat tanganmu, Ku katakan angkat suara pujian. ku Ku agungkan namamu. kami Ku beri beri kemuliaan dan hormat. dan Mari hormat. sambil angkat tanganmu, Ku katakan angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kuasa perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yes, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kuasa perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu Tiada ajaib. seperti Engkau. Tiada seperti Tiada seperti Engkau. Oh Tuhan, coba Tuhan saja katakan ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat tanganmu dan katakan kami beri kemuliaan. Yes, receive it, oh Lord. This is our praise. Oh, mari sama-sama angkat suara katakan kuasa perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Dan biar pagi ini kami sadari Tuhan, Natal bukan tentang Engkau, tapi tentang kami yang sangat Kau kasih Tuhan. Kami ada seperti apa adanya kami karena kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar saat kami menyembah, mata kami terbuka, hati kami terbuka, menyadari kasih-Mu Tuhan. Kasih yang besar, yang berkata saat ini belum terlambat. Tuhan, mari datanglah yang letih lesu, berbeban berat, yang akan beri kelegasan kepadamu Yesus. Praise the Lord, praise the Lord, oh yeah, He is voice. Praise the Lord, praise the Lord, oh yeah, oh yeah, untuk Tuhan yang hebat. Kami angkat pujian kami, haleluya. For you are there, oh yes, miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Sekali sama-sama keluarkan suara katakan, Engkau besar, Bapa, Tuhan
Allah kami yang benar, Allah kami satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Kami mau katakan tiada seperti Engkau. Dan hari ini kami mau rayakan satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami. Kembali kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Sekali lagi kita sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita memuliakan Tuhan kita. Memuliakan Dia lebih lagi. Amin. Dari pulau yang meluap terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan mari lambaikan tanganmu sama-sama. Kita mau sambut Sang Raja. Kita mau muliakan Tuhan lebih lagi. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Katakan dari pulau, di pulau damai
malam ini Tuhan. Lagi sembah dan puji. Come on. Puji Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Lebih lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Amin. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi sembah. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Come on, sembah. Sembah dan puji lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhan. Angkat tanganmu katakan. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia Tuhan. Lagi sembah dan puji. Sembah dan puji. Come on. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita sudah memasuki. Boleh silakan duduk. Luar biasa. Tuhan baik, amin saudara. Saya percaya kita sudah ada di bulan ke-12. Di akhir bulan di tahun yang ke-2023 saudara. Dari awal bulan sampai akhir bulan ini saya percaya berkat kemurahan Tuhan saudara dan saya rasakan. Kalau kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi bagi saudara dan saya. Bahkan hari ini saya percaya berkat yang besar Tuhan curahkan buat saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Saya mau nyatakan Tuhan hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi angkat suaramu katakan sudah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Thank you Jesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Ucapkan syukurmu saudara. Yes, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kamu angkat suara kami sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini janjinya Tuhan saudara. Mari sama-sama dengan iman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan.
sekali lagi saudara, angkat suaramu katakan. Aku. Yuk ngomong sama Tuhan saudara pagi siang hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan aman. Katakan sekali lagi, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih aku hidup. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Oh yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekali lagi angkat dua tanganmu saudara. Terima kasih Yesus. Nyatakan, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Mari saya mau ajak kita 1 menit saudara, kita renungkan kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu menyertai, yang selalu ada. Bahkan ketika kita tidak setia saudara, Dia Tuhan tetap setia buat saudara dan saya. Karena itu kami mau terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kami bersyukur. Yes, haleluya, haleluya. Sekali lagi yuk katakan, aku ada saat ini. Yes. Nyanyikan dengan cinta-Mu saudara. Aku hidup hari ini. Amin. Terima kasih Yes. Akui saudara, Engkau sangat. Baya shandara, ya la baya shandara, la takara la baya shandara, ya la baya shandara takara. Semua karena anugerah, hanya kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh ada. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, bahkan Kau telah lahir 2000 tahun yang lalu, dan saat ini Engkau menjadi Raja bagi setiap kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja yang besar dan dahsyat. Engkau melihat setiap wanita-Mu.
Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa, Engkaulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami bagi seluruh keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu untuk keluarga kami, kasih-Mu untuk suami kami, kasih-Mu untuk istri-istri kami, kasih-Mu untuk anak-anak kami, bahkan kasih-Mu untuk orang tua. Sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Biarlah hari lepas hari kami tetap mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu. Terima kasih, biarlah wanita-Mu semakin melekat kepadamu. Bahkan Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau sudah datang. Dan Engkau menjadi Raja bagi kami. Dan keselamatan sudah Engkau berikan. Maka biarlah wanita-Mu dan seluruh keluarga mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau. Untuk menjalang kedatangan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di Natal-Mu Engkau ingin berbicara di dalam setiap kami. Biar kami semakin hidup oleh anugerah-Mu dan kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa yang takut dan hormat akan Engkau. Shalom atas Indonesia. Tahun pemilu 2024, pemilu yang damai. Dan Engkau memberikan presiden yang takut akan Engkau. Presiden yang nasionalis. Presiden yang Pancasilais dan toleransi. Dan kami percaya ini adalah pilihan yang daripada Tuhan. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Engkau melawat setiap umat-Mu. Kesejahteraan ada di dalam bangsa kami. Bapa, pagi ini Tuhan Kau mengutus Ibu Charlotte. Terima kasih Engkau memperlengkapi setiap wanita-Mu. Supaya wanita-Mu boleh berkarakter di dalam Kristus Yesus. Bapa, firman-Mu menjadi kegirangan bagi kami. Dan firman menjadi sukacita bagi hati kami. Bila firman yang disampaikan Ibu Charlotte melekat di dalam hati kami. Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup. Mari ingat kebaikan Tuhan. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Katakan Yesus. Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi panggil nama Yesus saudara. Yes, Engkau, saya mengundang hambanya. Teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Bahkan saat ini kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak meragukan kasih Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan. Di tengah-tengah kebingungan, ketidakmengertian kami Tuhan. Nyatakan kebaikan kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami mau disapa oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap wanita woman of love yang Tuhan hadirkan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur kami ada di tempat ini. Kami tidak ada di tempat lain. Karena Tuhan ingin menyatakan berkat-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami. Tolong hamba yang dengan segala keterbatasannya Tuhan, pakai kami semua. Berikan hamba karunia untuk berbicara. Berikan kepada kami semua karunia untuk mendengar. Sehingga Tuhan bersabdalah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk. Selamat Natal ya.
Ini sudah Desember, boleh selamat Natal. Saya membayangkan Pak Tim kalau Women of Love setiap kali Natal. Ya, kayaknya nggak cukup ya. Dan rasanya Natal itu harus setiap hari ya. Kita merayakan, ya, kita menikmati bagaimana Allah yang hadir, ya, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi dia hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam seri Women of Love yang setiap bulan saya hadir, saya akan bicara tentang tokoh. Dan di bulan Desember ini tokoh wanita itu adalah Maria. Ya, Maria. Saudara, siapa Maria? Seorang gadis sederhana. Saya pikir-pikir saat itu dia bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan memilih dia. Kenapa? Seorang gadis yang masih belia, masih perawan. Ya, dia belum berkeluarga. Mungkin gak punya titel. Saat itu saudara 2000 tahun yang lalu. Lugu, tahu-tahu didatangin sama malaikat. Untuk apa saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Matius 7 ayat 21 berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gak setiap orang yang bilang Tuhan, Tuhan. Saya tentu berharap di sini gak ada satupun dari kita yang tidak masuk surga. Karena kita semua di sini mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, di sini artinya bukan kita harus memahami kehendak Tuhan baru bisa jadi. Tetapi di dalam doa ini kita bilang, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kalaupun saya nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Ketika jadilah kehendakmu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lain. Yaitu kehendak Tuhan ditaati. Saudara, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Mari setiap kita bertanya apa kehendak Tuhan. Saudara, harusnya tiap menit, tiap detik kita cuma tanya, Tuhan, ini kehendak Tuhan bukan? Kalau bukan, gak usah dikerjain. Ngapain? Gak dihitung. Tapi kalau kehendak Tuhan, sesulit apapun, seberat apapun, kita cuma bilang, yes Lord, I will. Tuhan yang kasih kekuatan. Jadi saudara, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Di dalam terjemahan NIV, di dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, God is not a God of disorder, but of peace. Tuhan itu bukan Tuhan yang menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi saudara, He is not the author of confusion. Dia itu bukan pencipta dari kebingungan. Jadi kalau sampai saudara bingung, itu jelas bukan dari Tuhan. Karena Tuhan jelas. Sama kayak kita orang tua. Apakah ketika anak bertanya, Mami tuh maunya apa sih? Apa kita orang tua bilang gini, coba tebak. Supaya kamu bingung. Maunya Mami tuh apa? Enggak begitu kan? Kita jadi orang tua pasti kita akan bilang gini ya, sini. Mami tuh maunya ya, kalau kamu bangun pagi, kamu langsung bangun, jangan leyeh-leyeh, setengah jam di kursi. Nanti setengah jam lagi di toilet. Makanya tiap hari telat. Mami tuh maunya 1, 2, 3. Saudara pasti akan jelas menyatakan apa yang menjadi kehendak saudara. Demikian juga dengan Tuhan.
Tuhan mau kehendaknya itu jadi. Sehingga kehendak Tuhan itu nyata. Kehendak Tuhan itu nggak usah kita tebak-tebak. Jadi kalau mau tanya kehendak Tuhan apa? Saudara, Tuhan sudah kasih kita Alkitab. Tuhan kasih kita firman Tuhan. Dibaca. Didengar. Oh, sekarang ada Alkitab audio, ya, audible, saudara. Jadi saudara bisa mendengar. Ayo saudara, dimanapun, di mobil. Daripada saudara dengar lagu segala macam, saudara langsung putar di situ. Sepanjang jalan macet juga nggak apa-apa. Betul nggak? Sembari macet, mungkin ini firman Tuhan yang Tuhan mau kita dengar. Sambil masak, sambil ngapain pun, saudara. Firman Tuhan. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika jelas sekali, Nabi Mika ketika dikatakan di sini, hai manusia diberitahukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau, apa yang dituntut Tuhan. Jelas, 1 adil, 2 setia, 3 rendah hati. Jelas, nggak usah kita bingung. Adil, maksudnya apa adil? Jelas saudara, adil itu adalah karakter. Ketika saudara tidak memihak. Saudara adil, saudara ketika apa yang saudara lakukan sama ketika saudara juga menuntut orang. Jangan saudara menuntut orang melakukan sementara saudara mengatakan, oh kalau mama enggak ya, kalau papa enggak ya. Saudara setia. Setia itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang di akhir. Kita nggak bisa bilang kita setia sampai akhir. Kalau akhir baru bisa dinilai setia. Oleh karena itu kejarlah kesetiaan. Karena saudara mesti setia sampai garis akhir. Jadi waktu janji pernikahan, saya akan setia kepadamu. Saudara mungkin setianya 10 tahun, tapi tahun ke-11 tidak setia. Setia sampai maut memisahkan. Rendah hati di hadapan Allah. Karena rendah hati itu bukan di hadapan manusia, saudara. Bisa pura-pura kita rendah hati. Yang artinya jadi rendah diri. Saudara, rendah hati kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha besar. Dan kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Itulah kerendahan hati. Saudara kalau nggak sadar siapa di hadapan saudara, saudara nggak mungkin karena saudara akan compare. Saudara akan bandingkan. Dia lebih rendah, dia lebih bodoh, dia lebih jahat, dia lebih jelek. Saudara bagaimana saudara bisa rendah hati ketika saudara sadar siapa diri saudara di hadapan Allah. Jadi saudara, kita lihat kenapa manusia sulit sekali untuk taat. Dan dosa pertama di Taman Eden yaitu dosa ketidaktaatan. Sehingga kita lihat manusia itu sulit sekali untuk taat. Saya baru tadi datang di airport, baru dari Bali saudara. Ini pesawat sudah mendarat. Sudah touchdown. Lalu kemudian sudah mulai dengar apa saudara? Suara-suara, seat belt dibuka. Ya, seat belt dibuka. Padahal udah jelas, gak bakal bisa keluar juga. Betul gak? Tetap mesti tunggu sampai stop. Tetap mesti tunggu pintu dibuka. Gak sabar banget. Ini kalau bisa lompat dari jendela, lompat gitu ya. Kenapa ya? Kok udah langsung buka gitu ya? Udah ada yang siap-siap mau berdiri. Belum sampai ke apa namanya saudara ya? Ya sudah mendarat. Tapi belum sampai ke tempat di mana kita keluar.
Tapi orang itu seperti sudah gak sabar. Sulit sekali untuk taat. Padahal pramugari sudah mengatakan tunggu sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Tuh saya ingat ya, berhenti sempurna. Mungkin maksudnya sampai mesin mati. Ya, barulah berdiri, barulah ambil koper. Wah, ada yang ini belum berhenti. Itu yang dari belakang udah maju ke depan. Ya, sulit untuk taat. Karena memang itu dosa. Sejak awal sulit sekali taat. Jadi saudara, ketaatan adalah hasil sebuah pergumulan di mana terjadi perjumpaan kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan. Titik temunya di dalam ketaatan. Jadi kehendak pribadi kita tunduk, kehendak pribadi kita takluk di bawah kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Saudara, bagaimana ya kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak baca firman? Lalu bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita juga nggak baca firman? Tahu aja enggak, bagaimana melakukan? Jadi saudara, waktu kita baca, waktu kita tahu, kita doa, Tuhan kasih saya kemauan dan kemampuan untuk mentaatinya. Karena kembali lagi bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Saudara, ini kali kita mau cerita tentang Maria. Maria didatangi malaikat Gabriel. Saudara, kalau sekarang malaikat Gabriel datang ke saudara gimana ya? Evelyn. Aduh, ngomongnya mesti 2 kata ya. Kau akan mengandung. Waduh, saya coba ngebayangin kalau saya jadi Maria, begitu dibilang, kamu akan mengandung. Belum kawin, gimana? Mungkin kalimat berikutnya udah gak kedengeran. Udah langsung gemeteran. Yang benar, ini malaikat. Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, buntutnya mah bagus. Engkau akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja. Saudara, tapi bayarannya akan mengandung sebelum menikah. Saudara, waktu kita dikasih tahu sama Tuhan, sesuatu yang bakal akan jadi besar. Tapi ada bayaran yang harus kita bayar. Saudara, rela enggak? Tapi masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya. Cuman baru tahu sekarang bayarannya. Lalu kita bilang gini, nggak sanggup Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Saudara, bagaimana ya Maria yang sederhana. Dan dia dipilih oleh Tuhan. Tentu karena hatinya. Ya. Kondisi Maria, dia terkejut, dia takut, dia bingung. Nggak habis pikir, nggak habis ngerti. Kenapa kita tahu? Karena di Lukas 1:34 mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Jadi gimana? Nggak masuk pikirannya. Nggak masuk. Lalu belum lagi dia takut ada resiko. Resikonya apa? Yusuf percaya nggak ya? Percaya nggak? Kan nggak ada Yusuf nih. Kalau aku bilang gini, tadi ada malaikat Tuhan datang bilang aku hamil. Yang benar. Nggak pernah ada di dalam sepanjang segala abad. Tahu-tahu perempuan bisa hamil. Sendiri. Tanpa laki-laki. Pasti kamu selingkuh. Ayo sama siapa? Ngaku. Gimana dia ngomong sama orang tuanya? Pak, Ma. Mungkin gak ngomong. Bisa juga. Diam-diam. Tapi kalau gak ngomong kan perutnya melendung. Kelihatan. Mungkin Maria
mamahnya Maria akan bilang gini, Papa lihat tuh. Itu si Maria kok kayaknya mulai oe muntah, kenapa ya? Ini gak tahu ya, ini kan cuman bayangan saya ya. Muntah apa enggak ada sih di sini. Tapi paling enggak mulai lihat, kok tubuhnya berubah ya. Kok perutnya makin buncit ke depan. Bukan gemuk Pak, bukan. Perutnya buncit. Kemudian dipanggil sama papanya. Mar, gini ya. Papa tahu kamu udah tunangan sama si Yusuf. Kasih tahu Papa. Kamu diapain sama Yusuf? Kasih tahu. Mungkin gak papahnya tuh bisa percaya kalau dia, bukan Pak, Yusuf mah baik. Bukan, ini aku hamil sendiri. Papanya kan, gila kamu ya. Saudara, saya kalau ada di posisi itu, saya juga akan bingung. Bingung saudara. Kenapa bukan hanya ditinggalkan Yusuf, diusir keluarga. Namanya perut, makin membesar, nggak bisa disembunyikan. Orang akan ngomong, akan ngegosip. Dan saudara hukumannya apa? Perjanjian lama saudara, akibat dari berzina akan dirajam sampai mati. Saudara, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang dia sudah bayangkan. Iya ya, Tuhan sanggup enggak? Aku sanggup enggak? Saudara, di Katolik saudara, di dalam persiapan masa Advent masih ada tradisi saudara, Fiat dan Magnificat. Fiat saudara, terjadilah di dalam bahasa Latin, Magnificat, muliakanlah. Maka disebut sebetulnya Maris Magnificat. Magnificat nyanyian pujian Maria. Saudara, dua hal ini sebetulnya ini menjadi sesuatu yang menyatu. Ketika Maria bilang terjadilah apa yang menjadi kehendakmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu seperti satu koin dengan dua sisi. Ya Tuhan, muliakanlah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi nyanyian pujian Maria kita bisa lihat di Lukas 1, 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, ini nyanyian pujian Maria. Belum lahir bayinya. Tapi respon Maria di dalam ketaatan itu adalah pujian. Bukan ketakutan. Bukan, Tuhan nanti kalau sampai dirajam Tuhan tanggung jawab ya. Tuhan kalau sampai nanti Yusuf ninggalin aku gimana Tuhan? Enggak. Walaupun dia gak ngerti nanti sama si Yusuf atau sama si Ucup, gak tahu. Dan Tuhan intervensi Yusuf. Waktu Yusuf diam-diam mau menceraikan. Dia tetap mau jaga namanya si Maria. Kalau terang-terangan kesian. Walaupun Yusuf percaya gitu. Aduh gimana ya? Sebetulnya dia bilang katanya dari Tuhan hamil. Gimana ya? Ini teori apapun gak mungkin. Dia bohong gak ya? Selama ini sih pacaran baik. Gak pernah bohong. Tapi kok bisa tiba-tiba error? Bagaimana ya? Ini mungkin nih, saya coba membayangkan situasi itu. Makanya dia diam-diam mau menceraikan. Tapi saudara gak usah takut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kelihatan aneh, kelihatan gak biasa, gak normal, Tuhan akan intervensi. Itulah iman.
Saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria taat saja. Maka di dalam ketaatan itu jiwanya memuliakan Allah. Karena kata memuliakan saudara di dalam satu terjemahan mengatakan membesarkan Allah. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Saudara siap? Ada perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan siapkan. Pakai deg-degan enggak? Deg-degan ya? Besarnya kayak apa Tuhan? Lalu saudara mikirnya gini, bayarannya, resikonya. Saudara, kalau saudara cinta Tuhan, saudara percaya Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan akan mampukan. Mampukan. Memang harus ngelewatin hal-hal yang nggak normal. Kalau normal mah semua orang juga ngalamin. Iya kan? Sekarang nih, Yesus lahir. Tapi dari hubungan badan antara Maria dan Yusuf yang gak ada bedanya. Bisa gak cara itu? Bisa. Tapi Tuhan gak mau pakai itu. Karena memang ini dia benar-benar Allah, 100% Allah, dia 100% manusia. Dia harus lahir dari seorang wanita. Dia harus mulai dari bayi. Saudara, dia harus mulai dengan apa saudara? Allah yang sebetulnya dia Allah. Dia turun ke dalam dunia demi kita bisa naik. Makanya kenapa lagu Joy to the World itu mulainya dari do tinggi. Do si la sol fa mi re do. Supaya apa? Sol la si do. Naik. Ya. Allah turun supaya kita bisa naik. Jadi saudara, mari di dalam ketaatan kita percaya bahwa dia akan melakukan perkara-perkara besar. Saudara, perkara besar seperti apa kita nggak tahu karena itu agendanya Tuhan. Tapi masalahnya saudara siap enggak? Kadang kita sendiri yang pakai akal. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu. Nah, saudara, Lukas 1:51-53. Apa yang Tuhan perlihatkan? Kuasanya dengan perbuatan tangannya. Saudara, ada 2 revolusi. Revolusi sosial, ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, kalau waktu baca ayat ini saudara, semua yang dilakukan Allah itu revolusioner. Berubah. Yang tadinya rendah jadi tinggi, yang tadinya tinggi jadi rendah, yang berkuasa dibuat gak bisa apa-apa, yang kaya tangannya hampa. Kemahakuasaan Allah melebihi daripada pikiran kita. Kita tuh sering ngomong gini, gak mungkin lah, gak mungkin. Hati-hati saudara, hati-hati. Perkataan kita itu menunjukkan iman kita. Jadi saudara, mengapa Maria mentaati panggilan ini? Dikatakan di Lukas 1 ayat 45, berbahagialah ia. Ini yang mengatakan Elizabeth kepada Maria. Yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rupanya Maria itu percaya. Percaya abis. 100%. Kalau dia sudah berkata, dia sudah berfirman, pasti terlaksana. Jadi kerelaan Maria untuk taat kepada Tuhan demi memuliakan Tuhan akan memberi satu paradigm baru. New paradigm. Jadi bagi dia penderitaan, bagi dia kalaupun ada resiko, apapun resiko itu, udah gak ada artinya.
Jadi itu yang dia lihat, justru itu menjadi privilege, menjadi hak istimewa. Saudara, ada 3 hal kenapa Maria menjadi taat. 1, karena dia memiliki hati yang percaya. Saudara, waktu saya membayangkan ya, ini kan karena saya di dunia parenting, kalau saya tuh baca Alkitab, saya sering kali membayangkan sisi parenting. Maria mendidik Tuhan Yesus. Betul? Mulai dari Tuhan Yesus, mulai digendong-gendong, oe-oe, nangis. Saudara, bagaimana dia Allah yang maha kuasa menjadi bayi mungil. Yang gak bisa apa-apa. Yang mesti disuapin, disusui, yang bisa lapar. Bisa nangis. Lalu mulai dia belajar jalan. Tua, jatuh. Dia manusia 100%. Dia bukan begitu dia jalan, mau jatuh, gak bisa. Soalnya dia Allah. Melawan gaya gravitasi bumi. Jadi mau jatuh, toto dia naik. Teman-temannya bingung, tadi bukannya mau jatuh, kok udah melayang? Ya gua kan bukan manusia, aduh. Justru dia manusia 100%. Jadi saudara, bagaimana waktu dia kecil? Dia dibully sama teman, maybe, mungkin. Dia ketimpuk bola, main kalah, Coba bayangkan seperti anak-anak pada umumnya. Cuman bedanya dia gak berdosa. Dibesarkan oleh seorang Maria. Parentingnya Maria. Saya coba melihat bagaimana Maria dengan Yesus itu menjadi linier. Maria dipilih oleh Tuhan tentu karena hatinya. Tetapi dia diberi hati yang luar biasa sama Tuhan untuk bisa mendidik Yesus yang adalah Allah. Saudara, dia dipercaya untuk ada di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Maka kenapa Tuhan Yesus dikenal sebagai tukang kayu? Bapaknya tukang kayu, furniture. Jadi saudara, dia memiliki hati percaya. Saudara kalau lihat Lukas 1:37-38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saudara, persis seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara, ketika Tuhan bilang, ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi. Tapi melainkan apa yang engkau kehendaki. Hati yang percaya bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Sehingga mau melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan untuk kita taati. Hati yang percaya. Yang kedua, hati yang rendah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 mengatakan, dia yang semestinya Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan hamba, tapi dia rela mau jadi hamba. Saudara, hati yang taat dimulai tentu dengan hati yang percaya. Kalau saudara gak percaya, bagaimana saudara taat? Ketika saya jadi orang tua, saudara, saya sering kali juga ngomong sama anak-anak saya. Percaya mami, percaya mami. Ya, percaya. Ya, kalau kamu lewat jalan ini, ya, kamu akan lebih cepat daripada muter situ. Percaya mami. Ya. Tapi anak-anak kan, enggak, aku mau lewat situ. Rumah saya tuh dulu ada di kompleks saudara, jadi bisa lewat sini, lewat situ. Saya bilang, nih ya dengerin, kalau mami bilang sih lewat sini lebih deket. Enggak, aku lewat situ, pasti lebih deket. Ya udah kita coba. Benar, saya dulu yang nyampe di rumah. Habis itu baru dia, oh ya jauh. Sebuah ketaatan butuh kepercayaan. Tapi bukan
bukan hanya percaya, sebuah kerendahan hati. Karena dia nganggap gini, mami mah bisa salah. Mami sering lupa. Aku yang paling benar. Aku yang paling bisa. Maka saya sekarang, apalagi anak saya udah besar-besar, saudara, saya mah gak usah ngotot. Silakan kalau mau kejeduk. Karena mereka merasa sudah tahu. Lebih pintar. Nah, ini butuh kerendahan hati untuk bisa taat. Hati yang rendah, kita sadar kita itu cuma hamba. Jadi kalau hamba, ikutin aja apa kata Tuhan. Jadi kalau saudara kita majikan, kita bilang nih sama pembantu kita, asisten rumah tangga. Tolong ya, kamu sekarang goreng pisang karena bentar lagi saya ada tamu. Atau bukan goreng pisang lah, cuci WC. Soalnya bentar lagi ada tamu, itu WC mesti dibersihin. Apa itu pembantu bilang begini? Aduh, saya mah kepengen goreng pisang nyonya. Nyonya aja yang sikat WC-nya. Saudara kalau begitu kan saudara jadi bingung. Ini mana yang tuan, mana yang asisten rumah tangga. Pasti saudara akan bilang, kamu yang nyikat WC, saya yang goreng pisang. Beres kan? Enggak, saya mah kurang hobi nyonya. Tangan saya kalau kena sabun suka eksim, ya. Sorry, saya aja yang goreng pisang. Saudara lihat ya, orang itu ketika dia sadar dirinya itu siapa. Siapa? Makanya penting sekali tahu diri. Kalau kita tahu diri, kita kenal diri. Karena kita tahu Tuhan. Karena kita kenal Tuhan. Kalau enggak kita menganggap diri kita yang hebat, diri kita yang bisa ngatur Tuhan, dan memakai nama Tuhan. Itu yang bahaya. Jadi saudara, hati yang rendah karena sadar siapa dirinya. Hanya seorang hamba di hadapan Allah yang adalah Tuannya. Sehingga akan melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan untuk kita taati. Yang ketiga, untuk taat perlu hati yang rela. Hati yang rela, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sama Tuhan Yesus juga di Getsemani mengatakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, kerendahan hati dengan kerelaan itu dua syarat untuk seseorang menjadi misionaris. Saya waktu masih muda, saudara, saya terus bercita-cita mau jadi misionaris. Karena mungkin SMP saya suka baca David Livingstone, Hudson Taylor. Jadi saya terus cita-cita saya akan menjadi misionaris. Nah, satu hari saya baca buku. Orang sampai mau pergi ke satu tempat. Waktu itu saya cuma pikir Afrika. Nggak kesampaian Afrika, jadi ke Papua. Sama-sama hitam juga. Cuman dua kata. Rela dan rendah hati. Rela aja nggak cukup. Karena begitu saudara, kalau saudara nggak rendah hati, saudara mau melayani. Mereka tuh yang nggak mandi, saudara. Nggak mandi. Saudara, saya tuh kalau salaman sama mereka, saya ada 1 juta kumahan di tangan. Tangan itu penuh dengan tanah, saudara. Ya, karena mereka memang tidak cuci tangan. Nggak cuci tangan setahun, 2 tahun. Makanya itu tanah berkerak, saudara. Jadi tanah kering nempel, berkerak. Jadi kalau salaman sama mereka tebal, tangannya tebal sama tanah. Bau karena mereka tidak mandi, saudara. Saudara mau melayani mereka. Saya pikir saya punya modal kemauan. Jadi waktu saya pacaran saya cuma bilang, aku kok terpanggil ya. Aku ke daerah, ke Afrika, ke Papua. Hayo, kata suami saya, hayo. Oh oke.
ternyata dia yang lebih misioner daripada saya. Betul saudara, saya mah nggak bertahan. Karena saya nggak membayangkan saya hidup di situ. Dapat air aja susah saudara. Wah, saya kalau berantem sama suami, ancaman saya apa? Pulang, pulang. Padahal yang mau pergi saya. Kalau ingat-ingat malu saudara. Jadi hati yang rela karena tidak ada yang lebih menyenangkan hatinya selain hati Tuhan yang disenangkan. Itu yang membuat kita rela. Rela melakukan apapun. Seperti Allah yang rela. Saudara, ketika Allah datang ke dalam dunia. Menjijikkan buat Allah karena dunia itu dosa. Allah yang suci, yang kudus mesti masuk kecomberan. Dosa. Tapi dia rela. Saudara, satu waktu anak saya yang nomor 2 itu waktu kecil saudara. Karena dia punya amandel jadi dia sering sekali pilek. Kalau dia pilek namanya juga bayi. Anak kecil saudara nggak bisa disuruh sering nggak bisa. Udah disedot-sedot pakai pipet. Nggak bisa juga. Masih tetap kayak dia nggak bisa nafas. Saudara, saya tanya ibu-ibu, biasanya apa yang dilakukan? Disedot pakai apa? Yes. Pak Tim pernah? Maaf. Saya orangnya jijian. Jijik. Tapi ngelihat anak nggak bisa napas. Saya nggak bisa. Saya masukin tuh hidung dia ke mulut saya. Saya sedot. Aduh asin. Ini cuma yang pernah nyedot yang tahu kan? Ya, asin. Tapi saya rela lakukan itu sekalipun jijik. Itulah Tuhan kita. Dia rela datang. Jadi saudara, ketaatan Kristus kepada Allah Bapa. Itulah yang membuat dia datang ke dalam dunia. Hati yang taat, hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sehingga sebagai hambanya merupakan hak istimewa dan anugerah jika Tuhan mau memakai hidup kita. Dan menyerahkan diri untuk melakukan apa saja demi menyenangkan hati Tuhan. Bukankah hidup kita untuk menyenangkan Dia? Jadi kalau Dia minta apa saja saudara mau? Hati-hati ngejawab. Habis ini nanti Tuhan kasih tugas. Saudara, Yehezkiel 36, 26-27. Ini janji Tuhan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang taat mesti minta sama Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, waktu remaja saya sering sekali nonton. Di gereja saya ada tayangan film saudara. Film tentang judulnya If I Perish. If I Perish, saudara tahu ayat ini ada di kitab Esther ya. Kalau aku binasa, kalau aku harus binasa nggak apa-apa aku binasa. Nah ini judulnya If I Perish. Mengisahkan seorang yang bernama An Suk, Nyonya Esther An Kim. Nih ya. Saudara nonton itu saya udah beberapa kali nonton waktu saya remaja. Terus saya pasti nangis. Kenapa saudara? Ini kisah nyata. Jadi ibu ini waktu itu orang Jepang lagi menjajah Korea. Jadi di tengah lapangan semua orang harus tunduk Dewa Matahari. Dan hanya dia yang berdiri. Ya diciduklah masuk penjara.
Saudara masuk penjara, dia diseduh, dia diikat, disiksa. Lalu kemudian sampai akhirnya saudara, dia di penjara itu ada satu ibu yang rupanya gila. Namanya juga orang di penjara bisa gila. Jadi dia buang air besar di situ. Waktu itu Korea dingin sekali. Angin yang sangat dingin. Dan ketika melihat si ibu yang gila ini yang sudah bau dengan kotoran. Dia kedinginan. Esther An Kim. Dia datang, dia menyelimuti kaki. Dia peluk ibu itu. Dia sambil menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saudara, bayangan di film itu tuh masih melekat sampai hari ini. Saya nggak tahu, mungkin orang ini sudah tidak ada. Tetapi kisah dia, bagaimana dia di penjara, bukan satu orang, bukan dua orang, puluhan, ratusan wanita-wanita yang di penjara menerima Kristus. Pilihan taat itu, pilihan. Dia memilih tetap untuk taat. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara, ada seorang wanita juga. Ya, seorang wanita yang kita kenal, saudara. Ya. Jadi melakukan kehendak Tuhan sebuah pilihan, memilih taat, melakukan kehendak Tuhan, atau melakukan apa yang kita kehendaki dengan mengatasnamakan kehendak Tuhan. Hati-hati saudara. Ada seorang bernama Aung San Suu Kyi. Saudara tahu dia? Pemimpin Myanmar. Ya. Jadi selama bertahun-tahun dia kena tahanan rumah, terpisah dari suami dan dua putranya di Inggris. Suatu hari dia diwawancara di tahun 98 saudara. Sampai hari ini juga dia masih tahanan rumah ya. Bahkan kemarin ini ditambahkan karena dia diduga korupsi. Saudara, ketika ditanya betapa besar pengorbanan dirinya. Dia berkata begini. Dia bilang, sebenarnya bukanlah pengorbanan, tapi pilihan. Sekali mengambil pilihan, salah kalau kita masih berpikir itu pengorbanan. Di mana orang harus mengakui bahwa Anda telah berbuat sesuatu. Benar-benar saya tidak melihat bahwa kalau berbuat sesuatu yang saya yakini, saya harus dapat pengakuan. Itu adalah pilihan. Maksudnya begini saudara. Ini dia, yang saya tahu, dia bukan orang Kristen. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang dia diinjili dan menjadi Kristen. Minimal pada saat itu, dia mengatakan, kalau saya berkorban untuk Myanmar, itu pilihan saya. Mau diakui nggak diakui. Jadi nggak usah kasih tahu, halo saya pahlawan. Tolong ya ingat. Tidak, dia tidak mau, artinya mendapat pengakuan sengaja. Karena bagi dia segala pilihan itulah konsekuensi. Bagaimana dia aja bukan anak Tuhan, bagaimana kita yang anak Tuhan. Kita memilih taat bukan untuk Tuhan ingat saya, berkati saya, catat saya. No. Waktu kita taat, kita cuma bilang, yes Lord I will. Karena I love you. Saya mengasihimu. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang merepotkan. Pak Tim baru dapat kejutan. Tapi saya tuh terus berdoa untuk Pak Tim dan saya pikir Pak Tim ini saatnya menerima kasih sayang dari jemaat, dari orang-orang di sekeliling Pak Tim. Makin merasakan bahwa Pak Tim itu dikasihi Tuhan melalui orang-orang. Jadi izinkan orang-orang melayani Bapak. Ya. Tapi jangan keterusan. Ya. Pasti duduk di kursi roda nggak enak sekali. Wah, terbatas. Mau apa-apa nggak bisa.
Saudara, banyak dalam hidup kita akan banyak kejutan. Dalam segala warna hidup itu, bersediakah kita tetap percaya dan mentaatinya? Mari kita terus belajar seperti Maria. Mari kita berdoa, minta kesediaan Pak Tim. Ya, kita akan masuk dalam candlelight. Yuk kita siapkan candle yang sudah ada di tangan para wanita Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Hari ini hari yang luar biasa, saya percaya. Pesan Tuhan di mana kita mau belajar seperti Maria. Tuhan memilih setiap kita. Kita ada di tempat ini semua karena Tuhan yang pilih kita. It's a privilege, satu kehormatan kalau kita bisa menjadi anak-anak Tuhan loh. Para wanita Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ada hari ini semua karena kebaikannya. Karena itu mari dengan rela, dengan rendah hati. Kita menjadi orang yang taat. Saya percaya kita pasti akan dipakai dengan lebih lagi. Keluarga kita juga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdiri saudara. Kita siapkan hati kita. Ada satu pujian yang akan dinaikkan selama candlelight ini. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Firman Tuhan dari Yesaya 60 dikatakan, hai para wanita Tuhan, dengarlah suara dari surga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya tadinya kegelapan menutupi bumi, dan tadinya kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi sekarang terang Tuhan sudah terbit atasmu, dan kemuliaannya sudah menjadi nyata atasmu. Lihatlah dan bersukacitalah, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang menuju kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sekarang angkatlah mukamu,
Dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Saat ini, sekarang, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat terang itu sudah datang. Terang itu ada di dalam kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah akan terus memakai kami sebagai Maria-Maria di akhir zaman. Menjadi seorang yang taat, seorang yang rela dipakai Tuhan. Seorang yang bisa berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, menurut perkataan-Mu, menurut apa yang Kau mau, bukan apa yang aku mau. Tuhan, kami percaya pada waktu kami taat dan setia, Kau akan intervensi, Kau akan bela kami, Kau akan bukakan jalan-jalan yang tertutup. Mujizat demi mujizat akan terjadi di depan kami Tuhan. Karena kekuatan kami bukan kekuatan kami sendiri, tapi kekuatan yang daripada-Mu. Karena itu saat ini kami terima kekuatan itu. Kami akan terus berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Tapi kami akan terbang bagai Raja Wali. Lihat para wanita-Mu Tuhan, lihat para wanita Tuhan yang ada di tempat ini. Kau melihat begitu besar kerinduan kami untuk menerima kekuatan itu. Dan kami percaya Kau datang supaya yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan saat ini. Yang beban berat sudah diangkat bebannya. Sehingga kami mengalami kelegaan. Kami boleh terus menjalani bahkan memasuki tahun 2024. Tahun badai tapi kami tetap tenang. Karena damai bukan karena situasi. Tapi damai karena dari dalam hati ada ketenangan. Bahkan seperti Engkau tertidur di tengah badai. Kami pun akan tetap tidur dengan nyenyak. Menghadapi apapun badai yang kami hadapi. Kami akan tetap tenang. Sebab God with us, Immanuel. Tuhan beserta kami. Tuhan pembela kami. Tuhan pelindung kami. Tuhan gunung batu kami. Tuhan benteng pertahanan kami. Perlindungan kami tidak pernah terlelap. Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur. Yang akan terus menjaga kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas setiap para wanita Tuhan yang Kau kasih ini. Karena kasih-Mu tidak berkesudahan. Bahkan kasih-Mu baru setiap pagi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua wanita Tuhan yang sudah dikasih Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Wanita Tuhan yang diberkati Tuhan, boleh kembali angkat tangannya. Kita kasih selamat tepuk tangan buat juru selamat kita Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari choir Woman of Love. Saya persilahkan.
para wanita Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita ada di penghujung tahun 2023. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita akan mengakhiri tahun 2023 dengan anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan buat setiap kami. Jadi nanti kita masuk ke tahun 2024, kita terus berjalan bersama Tuhan, menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita dari choir Women of Love, kita akan mempersembahkan 2 lagu biar semua boleh untuk kemuliaan Tuhan. Segalanya
Ya sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk kaum wanita Woman of Love. Luar biasa usahanya. Soalnya saya tahu latihannya gimana. Luar biasa. Dan saya acung 2 jempol. 4 jempol kalau kelihatan. Luar biasa. Tapi biarlah semua kemuliaan milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk Anda semua. Tapi sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Batik Alera yang sudah dengan luar biasa mensponsori seragam Woman of Love hari ini. Terima kasih Batik Alera. Pengumuman hari ini untuk semua yang hadir hari ini, saya mau mengundang untuk turut serta di ibadah Natal Gereja City of Love Church yang akan dilangsungkan tanggal 10 Desember jam 10 pagi di gedung Sampurna Strategic Square lantai 3. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian boleh turut bersuka cita, boleh turut kita memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Natal GBI City of Love Church 10 Desember jam 10 pagi di gedung Sampurna Strategic lantai 3. Lalu untuk ibadah tengah minggu Rabu 6 Desember akan dilangsungkan di Sampurna Strategic Square lantai 3 pukul 7 malam. Mengundang Anda semua juga boleh turut beribadah bersama-sama dengan jemaat GBI City of Love. Pengumuman terakhir, hari ini adalah ibadah Woman of Love terakhir di tahun 2023. Jadi untuk sampai akhir tahun nanti kita akan libur terlebih dahulu dan akan kembali diadakan kebaktian seperti biasa hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Mengundang kembali semua yang hadir. Bukan hanya yang biasa hadir, tapi semua yang hadir hari ini boleh turut beribadah bersama di ibadah Woman of Love tanggal 9 Januari nanti yang akan dilangsungkan di tempat seperti biasanya, yaitu di Senayan City Residence. Sebelum nanti Anda meninggalkan tempat ini, di bangku masing-masing tersedia amplop persembahan. Anda bisa memasukkan ke dalamnya dan nanti saat Anda keluar ada kotak persembahan di belakang, Anda bisa memasukkan persembahan itu ke belakang. Demikian pengumuman hari ini, saya mengundang semua kaum wanita Woman of Love untuk bangkit berdiri. Sebab kau besar, Berbuat hamba ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Tiada seperti Engkau. Engkau besar, berbuat hamba ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu, kembalilah dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kerjakan dengan rela, dengan rendah hati, dengan ketaatan dan setia. Maka Tuhan akan terus memimpin langkah kehidupanmu. Satu hari demi satu hari, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan akan terus beserta, Tuhan akan terus menyertai, dan kasih setianya baru setiap pagi. Dan terimalah berkat, kasih berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita semua dan sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan menyertai. Merry Christmas. Jemaat of Love boleh kembali duduk.